Halo semuanya, perkenalkan saya Wahyu Wijayanti dengan NIM 2410130130195, berasal dari kelas 1E. Pada video kali ini, saya akan melakukan percobaan Ingenhausen atau proses ada tidaknya oksigen dalam reaksi fotosintesis, baik dalam reaksi terang maupun reaksi gelap. Nah, apa sih tujuan percobaan ini? Percobaan ini membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen dan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi fotosintesis. Apa saja sih alat dan bahan yang diperlukan? Yang pertama, 4 botol plastik dengan ukuran yang sama. Yang kedua, tanaman Hydrilla verticillata atau tanaman air. Yang ketiga, baking soda untuk menambah kadar karbon dioksida. 4, air biasa, dan yang kelima, air es. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan percobaan. Langkah yang pertama adalah mengisi keempat botol bekas dengan air. Langkah yang kedua, memasukkan tanaman Hydrilla verticillata ke dalam botol dengan posisi terbalik. Tujuannya adalah agar nanti kita bisa mengamati gelembung udara yang dihasilkan dari tanaman Hydrilla verticillata tersebut. Langkah yang ketiga adalah memasukkan sedikit baking soda ke dalam salah satu botol yang telah diisi air. Kemudian kocok botol tersebut hingga baking soda tercampur rata. Setelah itu, masukkan tanaman Hydrilla verticillata ke dalam botol dengan posisi terbalik seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Ambil air biasa yang sudah ditaruh kulkas 1 hari sebelum percobaan. Kemudian masukkan tanaman Hydrilla verticillata ke dalam botol yang berisi air es. Kemudian taruh tanaman Hydrilla verticillata tersebut di tempat yang berbeda. Tunggu selama 30 menit. Wah, gimana ya hasil percobaannya? Berikut adalah hasil percobaannya. Tanaman Hydrilla verticillata di bawah sinar matahari dengan tambahan soda kue atau NaHCO3 menghasilkan oksigen paling banyak. Tanaman Hydrilla verticillata di bawah sinar matahari menggunakan air biasa menghasilkan oksigen yang cukup banyak. Berikutnya, tanaman Hydrilla verticillata pada tempat yang teduh menggunakan air biasa menghasilkan sedikit oksigen atau gelembung udara. Kemudian, tanaman Hydrilla verticillata dengan air es yang ditaruh di bawah sinar matahari bahwa tidak ada gelembung-gelembung yang dihasilkan. Nah, bisa kita lihat hasil akhir dari percobaan ini adalah tanaman Hydrilla verticillata yang diberi tambahan soda kue menghasilkan oksigen atau gelembung paling banyak. Kemudian, tanaman Hydrilla verticillata yang hanya ditaruh di bawah sinar matahari juga menghasilkan gelembung namun tidak sebanyak tanaman yang diberikan soda kue tadi. Berikutnya, tanaman yang ditaruh di tempat yang teduh juga menghasilkan gelembung oksigen namun dalam jumlah yang sedikit. Yang terakhir, tanaman yang ditaruh di bawah sinar matahari menggunakan air es bahwa tidak adanya gelembung atau oksigen. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pada percobaan tadi, pemberian baking soda dapat meningkatkan kadar CO2 dalam air. Peningkatan kadar CO2 berpengaruh terhadap proses fotosintesis, sehingga tanaman akan menghasilkan lebih banyak oksigen. Kesimpulannya adalah, yang pertama, fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang kedua, faktor yang memengaruhi hasil fotosintesis adalah cahaya matahari dan karbon dioksida. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.